aspek apa ya Bu Ana ya? Iya, aspek. Karena apa namanya, ini Kiki bener ya. Ini kan benar-benar menjauh ya. Sudah mengisolasi dirinya, gitu ya, mengisolasi diri dari dunia luar lah, sehingga mungkin kamu punya bayangan sendiri tentang kehidupan, banyak yang terganggu, pikiran-pikirannya tuh terlalu banyak gitu ya. Iya. Terus mengganggu, terus mungkin juga banyak tidak mampu melihat realita gitu ya, kayak lepas dari realita gitu kan. Maksudnya kayak tuh? Ini nggak bener kayak ini gitu. Kompetisi gitu? Bukan kompetisi aja Pak, hidup ini kan ya. Realita gimana maksudnya? You don't connect. Ya paling connect dalam bentuk hobi sama interest aja palingan. Hobi ya interest, tapi yang lainnya enggak kan, yang lainnya seolah-olah jauh gitu. Ya. I don't connect with them gitu. I cannot connect with them. Hobinya juga kayak itu kan. Nulis naskah, film. Ya. Udah, dan itu kalau udah gitu sendiri kan. Ya kalau ada yang suka juga sih, saya aktif ngomong sama mereka. Dia dulu aktif bermain drama bisa. Iya, kita lihat sekarang ya Pak ya. Iya. Kita lihat kondisi yang sekarang. Yang sekarang. Ini kalau saya lihat kan kecemasannya amat sangat tinggi. Gitu. Ada kecemasannya tinggi, tapi juga bingung sebetulnya cemasnya ini kenapa gue ya gitu ya. Nggak tahu kan. Ya kenapa begini gitu. Makanya saya selalu seperti Ibu tadi bilang, jangan lihat ke belakang. This is passing time. Jadi karena kita improve yang di depan. Susah juga Pak kalau ini kan nggak bisa sendiri ya Bapak ya. Oh iya. Nggak bisa sendiri, perlu harus ada di guidance ya. Nggak juga perlu ada dukungan kuat dari lingkungan. Ya. Gitu ya. Kalau ada satu lingkungan yang menekan, lingkungannya menekan, susah juga. Kita sih sampai saat ini enggak ya? membiarkan. Gimana dia punya persepsi sendiri gitu. Misalnya kalau mau kerja gitu kan, dia bilang saya belum sekarang Pak, next year maybe gitu. Oke, saya ikutin. Enggak apa-apa, enggak harus cepat-cepat saya bilang. Ya. Kita tidak dalam keadaan terpaksa, betul kan ya. Selagi Bapak sama Ibu masih ada, saya bilang kita tetap bisa support. No problem saya bilang. Karena kalau begini seseorang dalam menjadi begini kan ada sejarahnya Pak ya, nggak bisa tiba-tiba begini. Iya pasti. Ada background. Ada backgroundnya kenapa gitu. Ya kalau dari saya akan cari backgroundnya itu kenapa gitu. Kira-kira gimana persepsi Ibu? Ya ini kan harus cerita panjang Pak. Oh iya. Cerita. Dari kecil apa yang terjadi. Udah kan. Sampai besar ya, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di lingkungan di rumah juga penting. Ya, mungkin sedikit saya refleksi tentang memang dulu ada pembatasan keinginan ya. Yang mungkin dari tanggapan terutama via Ibu menganggap itu sebagai satu bahaya. Bisa ada hobi yang begini, jangan begini. Ya mungkin itu ada, membekas juga ada. Tapi kadang-kadang saya sebagai orang laki bapaknya ya, membiarkan di belakang ibunya saya kasih izin gitu. Silakan nggak apa-apa. Jadi saya berkomplot sama dia dah gitu. Jadi saya yang mengizinkan. Ya seorang ibu kan emang lebih beda dari orang laki Bu ya. Itu normal dan biasa dah. Kadang begitu Pak. Iya, sensitivitasnya berbeda sama ayah gitu. Sometimes kita juga tidak melihat dampaknya itu ke ini ya, sehingga saya melihatnya ini jadi hopeless begini, kayak udahlah begini aja lah gitu loh. Gitu. Ya itu yang selalu saya kasih rangsangan, nggak boleh menyerah. Ya ini situasional yang sementara aja lah. Kalau saya memahami hanya kondisi sementara aja kan. Yang mudah-mudahan dia bisa memecahkan sendiri. Karena saya tahu sifatnya ini tegas dan berani berbuat. Gitu ya. Ya.
Gitu nggak? Nggak tahu. Kiki kan bisa memutuskan sendiri kan keinginan Kiki kan. Kadang-kadang ya. Tergantung Pak. Tergantung keperluan. Tergantung bisa atau enggak. Kalau melihat apa, kalau kamu main-main dengan your handphone tuh apa sih dilihat? Boleh tahu nggak? Oh, video. Oh, you're looking at yourself or what? Nggak, saya ngerekam. Hah? Ngerekam ayah saya kok. Oh, oke. Apa mau bikin film atau gimana? Nggak, iseng aja. Oke. Ajang ini dia mungkin perlu dibantu, nggak tahu ya, perlu dibantu medis apa enggak ya, dalam arti psikiater untuk dapat penanganan apa anxiety-nya. Kalau di rumah sehari-hari bagaimana Pak behavior-nya? Boleh akhirnya tanya ini ya? Baik. Saya selalu minta tolong Ki, tolong isi galon kosong, saya udah nggak kuat ngangkat ya. Selalu dia yang membantu. Ya, misalnya mau pintu gerbang pun dia selalu bilang, dia saya kunci Pak. Jadi dia mau. Enggak meledak tiba-tiba, marah tiba-tiba gitu enggak ya? Tapi lebih banyak diam. Ya bicaranya kadang-kadang pernah tinggi tapi sekarang udah nggak lagi. Mungkin dulu lagi ya temperamental, tapi sekarang saya lihat sudah hilang. Ya kadang kalau saya frustasi suka teriak-teriak gitu sih. Pernah teriak-teriak, tapi sekarang udah berkurang ya. Sering Pak. Sekarang enggak ya? Sering, masih. Oh, masih. Oke. Teriak-teriak tuh kayak gimana teriaknya? Supaya saya tahu aja, jangan sampai saya salah juga. Teriaknya berarti cuma kesel aja, wah gitu doang kan? Ya. Ini semacam emosional aja. Iya, beda-beda Kak. Karena konteksnya mungkin agak berbeda, Pak ya. Karena ini kan mau saya rujuk ke psikiatri, tapi kan saya tidak sembarang merujuk. Oh iya. Kalau apa namanya, makanya saya perlu sedetail mungkin. Karena saya lapor ke dokternya nih apa yang dialami, supaya dokternya juga nggak terlalu mengikuti apa yang saya tulis, tapi dokternya juga bisa eksplorasi sendiri. Bisa menggali sendiri. Menggali dari hasil, bisa jadi saya salah juga gitu. Kalau frustrasi, kondisi apa yang membuat kamu frustrasi? Apa yang bikin saya frustasi? Kadang kalau inconvenience sedikit, saya suka teriak-teriak. Oke. Apa aja yang membuat kamu inconvenient? Kalau hubungannya dengan disuruh menghadapi lingkungan sosial yang saya tahu nggak bakal fit kan. Oke. Lingkungan sosial tidak fit gitu ya. Itu yang kamu frustrasi, teriak-teriak, hanya teriak-teriak atau nonjok-nonjok juga? Nggak. Teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja ya, lama nggak teriak-teriaknya? Atau hanya berapa detik habis itu udah? 2 menit selesai. Oke. Terus kalau udah selesai udah? Ya. Puas? Ya. Oke. Oke, bisa jadi harus saya rujuk ke psikiater lebih untuk menangani, I don't know. Kamu merasa banyak kecemasan gitu nggak? Kecemasan gitu? Ya. Fear of something gitu? Ya. What do you fear? Tahu kesannya kayak diliatin aja gitu. Oke, diliatin ya. Di mana-mana. Merasa ada yang liatin gitu. Oke. Bawaan dari kecil. Bawaan dari kecil ya. Pengaruh dari kecil kayaknya. Oke. Jadi kalau kamu ngapa-ngapain tuh rasanya ada yang liatin gitu
Ya dia ngejudge gitu, kira nilai gitu. Nah, dari mama atau bapak bukan orang lain. Perasaan soalnya tuh. Atau mama dulu kadang suka komplain juga sih penampilan saya gimana dari dulu ke bapak. Kayak saya pernah dengar mama komplain ke bapak, kok Kiki sekarang hitam banget sih, nggak kayak dulu pas kecil gitu. Dia lagi kecil jadi ya. Dari lingkungan saya mungkin, dari ibu saya juga mungkin. Ya mungkin juga di lingkungan rumah kita ini kan udah senior semua, nggak ada anak remaja seperti dia. Jadi teman bergaul nggak ada. Memang di Tresia itu semua udah orang kohir semua. Seusia saya nggak ada remajanya, dan tetangga satu sama lain tidak saling kenal, itu masalah. Maka paling pergaulannya di sekolah aja. Kadang-kadang keluarga cuma dalam event-event family aja, family event. Lebaran. Merasa nggak ada peer ya? Iya. Nggak ada peer pun juga kalau ada peer di. Saya kira influencing terbesar memang lingkungan rumah tinggal. Ya kalau sudah begini saya memang agak sulit ya. Oke. Ya ini namanya saya juga nggak tahu kecemasannya bentuknya apa, yang bisa jawab mungkin dokter ya, dokter yang bisa jawab ini. Harapan kamu apa sih, Ki? Harapan saya Karir juga. Harapannya ya apapun juga. saya mau fit in aja sih. Saya mau fit in aja. Mau apa? Mau fit in aja. Fit in aja. Ingin fit in ya. Fit in dengan lingkungan. Fit in. Mungkin gara-gara saya salah jurusan mungkin jadi susah fit in, mempengaruhi saya mungkin. Oke. Tidur gimana? Di kamar. Iya, tidur di kamar lah ya, tapi tidurnya kebanyakan, kurang, atau gimana? Saya tidur jam 12. Tidur jam 12, terus bangun? Bangun jam 6. Jam 6? Terus ngapain? Biasanya ngapain kegiatan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam? Buat hidup, happy day? Ya dengerin radio aja saya. Oke. Jadi seharian dengar radio ya? Kadang buka sosial media. Hah? Kadang buka sosial media juga. Oke. Sosmed untuk ngecek teman-teman ngapain gitu? Nggak sih, buat ngobrol sama teman-teman dekat saya. Oh oke, jadi ngobrolnya buat sosmed? Sharing gambar aja sama teman-teman iseng, teman-teman dekat. Tapi nggak ada WA atau call them atau gimana, kan sekarang nggak pakai call ya? Nggak, saya Nggak sama sekali, aja sharing gambar aja? ya kadang bercanda-canda di sosmed? Ya. Oke. Jadi kalau breakfast makan tuh melayani sendiri, walaupun di rumah ada pelayan. Anak saya dua-duanya laki, tapi dua-duanya bisa masak sendiri, mau bikin spaghetti bisa, nasi goreng bisa. Jadi mereka oke aja, nggak tergantung sama pelayan. Apa yang mereka anggap enak buat mereka makan, mereka bikin sendiri. Misalnya mau bikin spaghetti pakai kornet, pakai tuna ikan, mereka udah tahu sendiri. Karena kebetulan saya juga hobi, karena dulu saya belajar di Jerman tuh mau kan mesti masak sendiri, Bu. Jangan takut makan lagi ya. Jadi mereka mencontoh saya tuh dulu, saya bikin spaghetti. Pada bisa sendiri. Jadi soal itu nggak ada keluhan. Soal melayani kepentingan untuk pribadi. Oke, ada isu di dalamnya ini sih yang perlu dikeluarkan. Iya, ini agak
Dokter nggak bisa bilang sih ada penyakit apa gitu. Apa cuman psikiater aja yang bisa bilang? Pikiran bukan penyakit. Saya tuh nggak pernah melihat ini sebuah, kalau dari saya ya, I don't see orang itu berpenyakit. Yang saya lihat tuh adalah kamu ada trauma apa sih, sampai jadi nyimpan banyak kayak begini, gitu loh, disimpan kayak begini. Kalau nggak dikeluarin kan jadinya begini, jadi merasa terganggu gitu kan. Ganggu ini apa aja, apa sih yang mengganggu? Ya kamu jadi tertutup begini gitu loh, gitu. Jadi bukan penyakit, yang saya lihat adalah what happened to you, itu aja. Kan saya tadi udah cerita. Ya. Oke. Jadi kelihatannya mungkin ini kelihatannya perlu saya rujuk ya Pak ya. Iya. Pergi ke psikiater. Psikiaternya siapa namanya? Psikiaternya namanya Dr. Ashwin Kandau di Sanatorium Dharma Wangsa sini Pak dekat. Yang rumah sakit Bersalin itu? Hah? Bukan, dia rumah sakit Sanatorium Dharma Wangsa itu untuk masalah kejiwaan. Di jalan itu? Ini Dharma Wangsa ini, Dharma Wangsa Raya. Dharma Wangsa Raya. Dharma Wangsa Raya ini kan nanti ke kiri nih. Iya, ke kanan. Terus nanti ke kanan Pak. Dekat bakmi Jawa itu. Dekat mall kan? Oh enggak, belum. Oh iya di depannya Pak. Di depan mall ya? Di depan. Yang persis tikungan itu ya? Ya, apa namanya kalau dari sini nanti mulai ke kanan nih. Ya, ini ke kiri ya? Ini di sini. Iya. Oh, kelihatan kok di situ. Ya. Sekarang Pak, mau sekarang? Oh, perlu saya bikin surat dulu. Oh. Ya kan? Harusnya sih Dr. Ashwin ada ya kalau hari ini. Ya, tapi saya nggak tahu jam berapa. Namanya dokter apa? Ashwin Kandau. Orang India. Manado. Oh. Kandau. India Kandau. Boleh ya Pak ya, saya tunggu sebentar, saya buatkan suratnya dulu ya. Oke. Kalau hari Kamis bisa nggak? Siapa? Dokter Kandau. Harus ditelepon sih Pak. Oh iya. Saya soal ada bisa di Google sih. Oh bisa di Google. Bisa di Google jam berapa? Saya cari waktunya. Sanatorium Dharma Wangsa, Dr. Ashwin Kandau. Saya buatkan suratnya dulu Pak ya. Oke. Dokter, nanti dokter itu nggak perlu ngasih tahu simptom saya ke dia gitu nggak? Iya nanti saya kasih tahu. Oke. Nanti kan dokternya biasanya nulis surat ke saya juga. Ini ya, ini ya, ini nanti apa namanya dikasih penanganan apa biasanya beliau akan kirim surat ke saya. Gitu. Sebentar ya. Baik.